Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadith. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hadits ar-rabi' marahilul khalqi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' yasbiqu kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Judulnya Marahilul Khalq, urutan penciptaan makhluk. Ini maksudnya manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sidin berislam di kota Mekah, termasuk innahu sadisusi tatin fil Islam. Ada yang madahkan Sidin ini orang ke-6 yang masuk Islam, termasuk sungsung masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud salah satu as-sabiqun al-awwalun. Nah, siapa Sidin masuk Islamnya? Jadi Sidin ini gawiannya memeliharakan kambing. Uqbah bin Abi Mu'ayth menggembalakan kambing urang. Lalu Nabi ini kan lewat, ya gulam hal indaka min laban tusqina, adakah susu kambing itu biasa kami minum? Ujar Sidin ada, tapi ulun gak manahi, maksudnya lain kambing Abdullah ini nah, lain kambing itu maksud. Hal indaka jazah lam yanzu alail fahal qala nam fatahu fi biha famasa sallallahu alaihi wasallam fadaraha wada'a famtala adharuha bil laban fahalaba fi na'in atahu bihi Abu Bakar wa syariba saqa Abu Bakar radhiyallahu anhu thumma qala lidra' ikhlis ay raja kama kan la labana fihi falamma radzalik aslama radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kayak ini kambing itu bila nyinya belum kawin, belum mengeluarkan susu, namanya lalu kanjeng Nabi adalah susu kambing ada, tapi ulun yang mana nih lain yang ulun. Lalu dia Nabi kan adalah yang kambing belum kawin, ada belum menyusui olehnya. Lalu Nabi japai itu lalu ada susunya kambingnya nih. Nabi perah, lalu Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum juga. Lalu jar Nabi eklis itu berguling kayak awal, susunya ada lagi. Susu kambing. Nah, pas melihat itu Abdullah bin Mas'ud falamma radzalika aslama radhiyallahu taala anhu. Sidin masuk Islam. Jadi jalur sahabat masuk Islam itu macam-macam, banyak anunya, sebab musababnya banyak. Dari yang hal sederhana karena bakajutan, karena terpaksa, ini yang jalur mukjizat, melihat mukjizat Nabi. Nah, kata. Adalah jalur yang bakajutan kayak Hamzah. Hamzah itu kan berencana ada. Cuma karena Sidin mendengar Nabi Muhammad dianu Abu Jahal, diganggu Abu Jahal, ditampar Abu Jahal,
Sidin rasa sangkal, rasa muar, bapadahai, aku sudah berislam. Nah, padahal ada rencana kayak itu, tapi diselajurakan kayak itu. Abdul bin Mas'ud ini orangnya halus saja, halus, kurus kayak itu. Bahkan apa ya? Bahasa Banjar landau, batis. Bahasa Indonesianya landau tuh batis lah. Halus, jadi sini halus, kurus ya. Jadi fadhahikal qaum minhum. Jadi pada satu ketika ada momen di mana apa ya, kurus Sidin itu kelihatan. Nah itu halus kurusnya kelihatan. Lalu ketawaan orang, refleks orang itu ketawaan melihat Abdullah bin Mas'ud tuh kayak itu kelihatan. Mimma tadhakun, jadi Nabi kenapa ketawaan? Faqalu ya Rasulullah min diqqati saqai. Betisnya halus kan. Ketawaannya refleks lah. Manusia kadang refleks orang. Kayak misalnya orang betis pincang tergelincir, ketawaan gitu. Refleks kayak itu. Menghina ada, rasis kada juga Bang. Cuma kadang ada yang refleks ketawaan karena orang kayak itu kadang gitu. Lalu ujar Nabi ini nih apa membelakan Abdullah bin Mas'ud kayak itu. Lawan jangan menyembati orang juga kayak itu. Lawan ini memadahkan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang istimewa. Nah, jadi Nabi satu jawaban menyimpan banyak makna. Apa aja Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhudin. Nah, itu ya Nabi batis Abdullah bin Mas'ud itu kayaknya di hari kiamat pas di mizan ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Apa maksudnya? Maksudnya walaupun Sidin halus atau apa tuh amal ibadah Sidin tuh kayaknya berat. Jadi dari sini syarat jadi orang soleh itu kada perlu apa namanya ini lamak kada. Jadi lamak ataupun kurus itu lain yang menentukan amal ibadah. Yang penting rajin ibadah. Nah itu benar. Halus. Maksudnya itu kan kayak ini. Sahabat itu kan jihad fisabilillah, tangkas, apa ngarannya nih? Bahasa kita ini suspek karena kan perang. Jadi harus prima. Cuma ada Abdullah bin Mas'ud ini sosok yang berbeda dengan orang-orang gagah pada umumnya. Nah, dan Sidin ini termasuk pejuang Islam juga. Ibaratnya tuh kayak ini maksudnya tuh kayak ini tidak perlu fisik kuat untuk menunjukkan sumbangsih. Abdul Mas'ud ini contohnya. Terus halus aja. Fisik tuh tidak apa-apanya. Tapi ini salah satu yang luar biasa. Dan Sidin ini sahibu sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang memiliki rahasia, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yamshi amamahu bil 'asa wa yuqidhuhu idza nama wa yalbasun alaihi idza qama. Sidin ini apa bahasanya asisten Nabi, tukang jagakan sandal Nabi. Wa kana min ajwadin nasi sauban wa bihim rihan ta'ziman li na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yahmiluhuma idza jalasa. Sidin ini baju paling bagus, paling harum. Karena apa? Sidin tukang bawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Asal menjaga sandal Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqrimu wa yuqarribu wa la yahjibu falidza kana katsara dukhul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdul bin Mas'ud ini sangat Sidin dihormati Nabi lah itu. Dihormati Nabi dan termasuk orang parak Nabi. Makanya rancak masuk ke rumah. Mun ada apa-apa ke rumah. Parak bener orang Nabi. Lalu jangan Abdul bin Mas'ud lah. Ini kayak Sidin lagi. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh
ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana ahlam aina nazalat. Jadi ini termasuk ahli tafsir di kalangan sahabat. Ini ada Abdullah bin Abbas. Nah, ini juga termasuk ahli tafsir Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, ahli Al-Quran. Nah, kayak itu. Ahli Al-Quran itu lah. Ahli Al-Quran di zaman Nabi itu adalah hafal Quran. Begitu ulang ahli tafsir. Begitu ulang ahli qiraah. Ahli qiraah. Ahli qiraah itu maksudnya apa geram? Karena gaya membaca Nabi itu menyesuaikan qamilah. Ini bisa belain lain. Abdullah bin Mas'ud ini tahu kan? Jadi ahli berataan. Nah, makanya Jasidin, demi Allah itu tidak ada satu ayat pun yang turun di sebagian Al-Quran 114 surah 30 juz itu. Satu ayat itu yang turun, maksudnya seberatan ayat yang turun dalam Al-Quran, saya tahu aina nazalat, di mana ayat itu turun, wa fi ma nazalat, sebab apa turun. Saking tahunya seberatan sebagian Al-Quran tahu. Sebagian Al-Quran tahu. Walau a'lam anna ahadan a'lamu bi kitabillah minni tanaru al-mataya la taitu. Seandainya ada orang yang lebih mengetahui daripada aku tentang Al-Quran, akan aku beri hadiah dan aku datangi. Itu. Ini saking sidin ahlinya. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man jahara bil Quran minas sahabah. Nah, sidin ini termasuk orang yang lantang membaca Al-Quran. Nah, ini yang ada perlu fisik. Jadi kan waktu awal-awal dakwah itu kan Nabi ini door to door, direct selling, rumah ke rumah, orang terdekat saja, itu sekitar 3 tahun. Jadi kenapa aja 3 tahun pertama kada disiksa? Karena memang diam-diam. Jadi Nabi itu mendakwahi orang-orang yang 99% menerima. Jadi aman, kada bocor, kada aneh-aneh gitu. Kayak apa hendak mendengarkan tentang Islam, kayak apa? Sudah jalan. Nah, kayak apa syahadat kan? Ingin syahadat di mana ada. Itu jadi yang pertama, aman, tidak ada apa-apa. Karena memang orang banyak ada tahu. Tapi setelah itu, setelah dakwah Syria, nah nyar terang-terangan. Sehingga Pak, wadzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman qala Rasulullah SAW man yaqra'uha ala Quraisy. Jadi ada momen di mana kan lagi sunyi turun surat Ar-Rahman. Jar Nabi, siapa yang hakon membacakan ayat ini di hadapan orang Quraisy? Ini bukan sekadar membaca, tapi uji nyali. Karena orang Quraisy waktu itu ada tahun dasar uji nyali. Siapa yang hakon membacakan? Ini rasanya Sayyidina Umar belum berislam lagi. Siapa akan membacakan di hadapan Quraisy? Surah Ar-Rahman. Jar Ibnu Mas'ud, ana ya Rasulullah, ulun Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'udnya awaknya kurus, halus, tapi pewanian. Nah, nya ada ganal, awak ganal dah, ada pewanian. Karena wani atau kada itu sifat lain fisik. Amun kuat atau kada, nah itu lain, itu fisik. Itu kuat mengangkat kursi, kuat. Itu wani mengangkat kursi, wani mengangkat kursi, tapi kada kawan. Nah, emang ketetahan. Ana ya Rasulullah. Siapa yang kawa? Abdul bin Mas'ud, sahabat lain kawa. Tapi yang wani waktu itu Abdul bin Mas'ud. Ulun ya Rasulullah. Tulak sidin. Nah, jadi di zaman itu memang Ka'bah itu pusat berkumpulnya orang-orang, termasuk sebelum Nabi menguasai kota Mekah, tempat orang banyak. Pas lagi orang-orang berkumpulan di sekitar Ka'bah, faftatahal qiraah biha, Sidin mulai membaca Al-Quran. Apa akhirnya? Faqama Abu Jahal falatamahu.
Sidin tempeleng. Abu Jahal ini awak ganal lah, awak ganal, pukulan gancang, jalan pukul lah. Wa syaqqa udhunahu wa adamahu wa ain wa fadhahaba wa ainhu tadma. Bahasanya apa ya? Paling ngerapit luka kan. Begitu Sidin mengalir air mata nangisnya. Fagtamma al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedih loh. Sidin pun nyuruh kan, salingnya bulik, paling luka, nangis, akhirnya benar awak kurus halus lah, nambahi maras tuh. Sahalnya malaikat Jibril turun. Apa? Fanazala Jibril alaihissalam dhahikan. Malaikat Jibril tertawa. Ini aneh benar lah. Jangan zaman itu kita ngeliat Jibril tertawa kayak aneh benar. Ini kan Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran karena disuruh Nabi bulik-bulik paling berdarah baju mata atau imbah ditampar Abu Jahal. Sakanya Jibril ada tertawa itu. Ini kayak menghulur-hulur pula. Jadi Nabi, kenapa kamu tertawa? Anehnya. Anta tadhak wa Ibnu Mas'udin yabki. Ikan tertawa. Nabi lah, jangan bahasa kita tuh mempertanyakan Jibril, kenapa kamu tertawa? Itu Ibnu Mas'ud menangis. Nah, faqala sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Jawaban Jibril, kayaknya Nabi yang tahu kenapa ulun tertawa. Sudah beberapa tahun kemudian, falamma kana yaum Badar wa nasarallahu al-muslimin amara al-Mustafa ibn Mas'udin ay ya'khudha rumhahu wa yaltamisa fil jurha man bihi rumq ay baqiyatu hayatin fayaqtuluh. Sudah selesai perang, Ibnu Mas'ud ini setelah perang Badar, untuk Ibnu Mas'ud ini disuruh untuk mencek nang berapa tenang, adakah masih hidup atau binanu. Bilanya yang dari Quraisy ada masih hidup, dan Nabi bunuh, pastinya mati ya. Jalan. Sekalinya famarra bi Abi Jahal wa huwa mulqa fi syada'idil halaq. Fa khafa ayyakuna bihi quwwat fa wada fi anfihi min bu'd. Falamma arafa ajizahu irtaqa ala sadri wa qata ra'sahu wa syaqqa udhunahu. Jalan-jalan saatnya ketemu Abu Jahal. Ini amun di masa itu biasa aja lah kayaknya. Amun ini amun ulah pelem ngeri bang. Cuma pada masa itu biasa aja. Jangan-jangan ada Abu Jahal. Terapa ada Abu Jahal. Wah, Ibnu Mas'ud ada nih Abu Jahal. Sidin kan amun duel kalah Abu Jahal. Jadi mulai jauh tombak tuh dia nuakan sebenarnya dihawar ke hidung Abu Jahal kayaknya. Tombak kayak hidung Abu Jahal. Kan kayak kalau ada ular, kan ada mungkin ada ular langsung kita tangkap. Tapi mun ada ular, ada tongkat, nah danok itu dulu begagah kan ada. Ibnu Mas'udnya kayak itu ke Abu Jahal, tapi ke hidung. Pina nih, pina kada kuat lagi dah. Pina koma berapa? Apa yang digawi Ibnu Mas'ud? Tatak Sidin kepalanya. Kepala Abu Jahal tataknya. Jadi Ibnu Mas'ud itu apa nah? Saking awak Sidin halus, awak Abu Jahal ganal. Sidin naik ke atas dada Abu Jahal. Naik ke dada Abu Jahal. Di riwayat lain ada memadahkan Abu Jahal itu memadahi Ibnu Mas'ud. Kayak jika Ibnu Mas'ud itu menang memati aku pakai itu naladinku natuna telandap yang menang kas mati. Nah itu di riwayat lain. Karena Ibnu Mas'ud ini dasar awaknya halus, pindah ngalih itu nama ano. Jadi Abu Jahalnya memadahi. Jika menang guna aku jangan pakai itu nah, memang telakas sedikit. Ya. Langsung tak kasih kepalanya. Dan apa ngaranya nih? Telinganya juga kan tuh. Sidin tarik. Kemungkinan kepala Abu Jahal ini badan juga. Rakam menarik juga Ibnu Mas'ud.
Ada kau mangkat kira-kira itu mang. Mereka. Nah, pas momen itu malaikat Jibril ada di higan Nabi. Tertawa. Jaran malaikat Jibril apa? Udhun bi udhun. Telinga lawan telinga. Warra'su ziyadah. Kepala itu bonus. Kan dahulu Abu Jahal mana telinga Ibnu Mas'ud. Ini balasannya. Kepala tuh bang bonus jar Jibril. Nah ini kenapa jadi malaikat Jibril tertawa? Jadi sudah dipadahi itu dulu. Berarti malaikat Jibril tahulah masa depan. Di momen ini Sidin tahu. Karena kan ada dua yang Nabi tahu di masa akan datang. Tapi apakah semuanya? Ya kada. Apakah Nabi Muhammad tahu hari kiamat apabila? Kada. Apakah malaikat Jibril tahu kiamat apabila? Kada juga. Ini momen-momen tertentu aja. Sudah. Sidin ini meriwayatkan hadis sekitar 840 hadis dan meninggal di kota Madinah tahun 33 atau 32 lah Hijriah. Umur Sidin 60-an lebih. Berkubur di Bakeh. Qala hadisnya lah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah meriwayatkan as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq ini tambahan dari Ibnu Mas'ud. Kenapa gerang? Karena hadis yang diriwayatkan ini Ibnu Mas'ud kada kau membuktikan dan di masa itu masih misteri. Makanya ada tambahan as-sadiqul masduq. Walaupun kada ditambahi ini Ibnu Mas'ud kita seberatan yakin Nabi kada mungkin berdusta. Tapi karena ini perkara yang besar benar waktu itu, maka dipadakan sini as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq itu apa gerang? As-sadiq al-ati bisidq, orang yang mendatangkan kebenaran, al-masduq alladzi yusaddiquhu Allah taala fi da'wahu, orang yang Allah benarkan posisinya. Itu apa gerang bunyinya? Nah, ujar Nabi, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Manusia itu 40 hari di parut ibunya, perut mamanya itu 40 hari itu nutfah. Nutfah itu halu khalqihi, yaitu mani. Masih mani 40 hari. Lalu 40 hari kemudian berikutnya tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. 40 hari kemudian segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari kemudian segumpal daging. Nah, ini kan kalau hari ini kita biasa aja. Kenapa? Karena ada USG. 1400 tahun yang lalu USG belum ada. Nabi memadahi. Ibnu Mas'ud ini kan kada kau mencek, kada tahu dalam parut manusia. Makanya Sidin menyambat as-sadiqul masduq, sesuatu yang dasar iman bujur kana. Kalau kamu buktikan percaya penuh. Namun kita ini kayak apa anak pinada dua pang ditembuninya. Nah berarti kembar. Itu belum kelihatan bang ya kelaminnya lagi, kada tahu lagi kenapa binian. Tapi kayak apa bagus Jepang nih cara perkembangan janinnya. Ini kira-kira umurnya hanya 4 minggu. Nah kelihatan zaman itu kan melihat dasar iman bujur-bujur kali benar tuh. Lalu apalagi ini berarti lah 40 120. Kemudian apa yang terjadi? Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fi ar-ruh. Nah, imbas 120 hari kurang lebih hanya ditiup ruh. Nah, gitu. Nah, kayaknya mulai bergerak di parut itu berarti sudah ditiup ruh. Jadi ada malaikat khusus tugasnya membentuk manusia dalam parut. Lawan manuruh kan. Ada tugasnya malaikat khusus. Lain malaikat yang 10 tuh lain, ini itu khusus. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah lawan malaikat ini, jadi malaikat ini tukang ulah. Intong ulah, muhanya kayak ini
oh ini jarmuhnya mirip kainnya, lawan abah mamanya kata mirip, oh ini malaikatnya atau anu. Tugasnya nih itu. Wa yu'maru bi arba'in kalimatin. Jadi ada 4 kalimat yang MOU lawan malaikat nih. Bikat bi rizki, rezekinya, wa ajalih ajalnya, amalihi amalnya, syaqiyun aw sa'idun, celaka atau beruntung. Kayak itu. Ini sudah ada tulisan. Maksudnya kenapa gerang? Yang rezeki sudah jadi diatur yaitu cuma kan kita kada tahu. Ada tahu itu maksudnya kayak ini nah. Misalnya hari ini, malam ini kita kan tahu rezeki. Berdiam lah. Ya ada. Kita disuruh berusaha. Jadi orang tolak begawe itu berpahala. Nah, misalnya orang tolak berjualan lah. Orang tolak berjualan pedagang keliling. Tolak mulai rumah berjualan itu disuruh agama. Untung kada untung tetap dapat pahala karena menjalankan perintah mencari rezeki yang halal. Dapatnya berapa, untungnya berapa, wallahu a'lam. Kada tahu kalau untungnya. Tapi situ ada langganan, ya pas sidin tulak, sidin pas kada menukar, kada tahu kayak itu. Tapi pas sudah turun dari rumah tulak mencari rezeki yang halal itu sudah dapat pahala mencari rezeki yang halal. Rezekinya kada tahu dapatnya berapa. Walaupun hari hujan yang dijual bakso aturannya payo. Soalnya kebetulan orang ada datang keluar rumah. Kebetulan. Atau bisa juga berjualan sudah bina parak seharian berjualan kada payo-payo. Ada payo ini beli ke rumah aja. Pas anak boleh kurang sakanya menukar memborong. Berarti lah kami ada acaranya. Nah, itu namanya rezeki yang dasar kada tahu. Ajal hidup manusia ya juga kada tahu. Jadi ada ustad kada mengajari ulun bang. Jadi sidin itu